Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansor dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 5. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab 3 iman kepada Nabi dan Rasulullah. Bagian E, perbedaan Nabi dan Rasul. F, kisah sikap tabligh Nabi Muhammad. Dan G, meneladani perilaku tabligh Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, kita mulai bahasan kita. Silakan kalian membuka buku dan menyimak penjelasan Bapak. Telah kita ketahui bahwa iman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini keberadaan Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah kepada umat manusia. Nah, sekarang, tahukah kalian apa perbedaan dan persamaan Nabi dan Rasul? Ada 3 perbedaan Nabi dan Rasul, yaitu pertama, Nabi belum tentu Rasul, sementara Rasul sudah pasti Nabi. Yang kedua, Nabi memiliki 3 sifat wajib, sidik, amanah, dan fatanah, sementara Rasul memiliki 4 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatanah. Ketiga, Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya, sementara Rasul wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya. Nabi dan Rasul berasal dari bahasa Arab. Nabi artinya orang yang membawa berita atau kabar. Kalian tahu kan surat pertama pada juz 30? Amma yatasaalun anin naba'il azim. Apa nama surat tersebut? Ya, betul, An-Naba. An-Naba artinya kabar berita. Coba kalian lihat terjemahan ayat 1 dan 2 tadi. Nah, sudah tahu kan? Jadi, Nabi adalah orang-orang yang membawa berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalian sudah tahu apa arti Nabi. Bagaimana dengan Rasul? Kalian sudah tahu juga bukan? Rasul artinya utusan. Rasulullah berarti utusan Allah. Seorang utusan selalu membawa suatu pesan atau amanah yang harus disampaikan sesuai perintah atau instruksi dari yang mengutusnya. Pesan yang disampaikan disebut risalah. Jadi Rasul adalah orang yang membawa risalah. Kalian belajar bahasa Arab juga bukan? Kalian tahu bahasa Arabnya surat? Ya, betul, risalah. Lalu, adakah persamaan antara Nabi dan Rasul? Ada 6 persamaan antara Nabi dan Rasul. Pertama, Nabi dan Rasul adalah seorang laki-laki. Kedua, bersifat maksum atau terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama. Ketiga, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, memiliki mukjizat. Kelima, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keenam, bersifat basyariah, yakni layaknya seperti manusia biasa, makan, minum, bekerja, dan berkeluarga seperti umumnya manusia. Anak-anak, kita lanjutkan dengan sikap tabligh Nabi Muhammad SAW. Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk menyampaikan amanah risalahnya sebagaimana yang tersebut pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Al-Maidah ayat 67. Nabi Muhammad pada awal mula membawa dakwah Islam menyeru kepada tauhid dengan cara diam-diam. Beliau mengajak keluarga terdekatnya, istrinya, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Begitu juga Ali bin Abi Thalib, sepupunya, anak dari pamannya Abu Thalib. Kemudian turunlah perintah berdakwah secara terang-terangan sebagaimana Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ketika Rasulullah mengumpulkan keluarganya dari Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk menerima dakwahnya, pamannya Abu Jahal menentangnya. Abu Jahal dan beberapa tokoh Quraisy menentang dakwah beliau karena khawatir pengaruh Nabi Muhammad SAW akan menyingkirkan kekuasaan mereka di tengah-tengah masyarakat Quraisy khususnya dan Arab pada umumnya. Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berdakwah meskipun masyarakatnya menentang dakwahnya. Beliau tetap berdakwah dengan penuh kelembutan dan kesabaran yang luar biasa. Beliau menunjukkan akhlak yang mulia. Jadi inti ajaran beliau adalah pertama, tauhid, dan kedua, menyempurnakan akhlak manusia. Anak-anak sekalian, pada bagian G meneladani perilaku tabligh Nabi Muhammad SAW ada beberapa sikap Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran Islam, yaitu pertama, teguh pendirian dan tahan uji. Kedua, sabar dan tabah dalam berjuang. Ketiga, bijaksana dan tegas dalam menyikapi permasalahan. Keempat, selalu menunjukkan akhlak yang terpuji baik kepada teman maupun lawan. 5. Berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, kita sebagai umatnya sudah sepatutnya meneladani atau mencontoh sikap terpuji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kalian mendapat amanah atau tugas, maka laksanakanlah tugas tersebut sebaik-baiknya. Terkadang dalam menjalankan tugas ada masalah atau kendala yang dihadapi. Hadapilah masalah tersebut dengan sabar dan tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik di dunia dan di akhirat kelak. Anak-anak, akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran kita kali ini. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan mudah dipahami dan dapat kalian amalkan. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.